Karena tiap kali mereka meniru, mereka mengakui. Tanpa kata, tanpa permintaan maaf. Mereka mengakui bahwa kamu benar. Nomor 23. Mereka menyadari kamu adalah anomali yang memaksa sistem mereka berubah atau hancur. Sistem sosial yang sehat bisa menampung pertumbuhan. Sistem sosial yang sakit merasa terancam oleh pertumbuhan. Dan sistem yang sakit akan mencoba dua hal, menertawakanmu atau menyingkirkanmu. Ketika menertawakan gagal, mereka beralih ke pengasingan. Ketika pengasingan gagal, mereka beralih ke pengalihan cerita. Ketika pengalihan cerita gagal, mereka beralih ke rapat. Dan rapat itu gagal juga, karena rapat adalah tempat kebohongan diuji oleh tatapan. Dan tatapan tidak bisa menipu selamanya. Nomor 24. Yang runtuh di ruangan itu bukan reputasimu. Yang runtuh adalah kesepakatan untuk menganggap kamu kecil. Selama ini, mereka punya perjanjian tak tertulis. Bukan perjanjian di atas kertas, tapi perjanjian di atas ego. Mereka sepakat, kamu tidak boleh lebih. Mereka sepakat, kamu harus tetap bisa dikomentari. Mereka sepakat, kamu harus tetap bisa dijadikan contoh negatif. Dan begitu kamu melampaui, perjanjian itu pecah. Bukan karena kamu melanggar aturan, karena aturan itu memang tidak pernah adil. Nomor 25. Mereka menyadari, kamu bukan masalah. Kamu adalah titik balik. Ada manusia yang hadir sebagai teman. Ada manusia yang hadir sebagai pelajaran. Ada manusia yang hadir sebagai peringatan bagi sistem yang salah. Dan kamu, jiwa terpilih, hadir sebagai titik balik. Bukan karena kamu mencari konflik, tapi karena kamu menolak hidup palsu. Dan orang yang menolak hidup palsu akan selalu mengganggu ruangan yang dibangun dari kepalsuan. Sekarang, jiwa terpilih, aku ingin kamu kembali ke dirimu. Bukan untuk membenci, bukan untuk mengintai, bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga frekuensi. Karena setelah rapat seperti itu, ada dua hal yang biasanya terjadi. Pertama, mereka mencoba kembali mendekat dengan cara halus, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka akan memakai nada ramah. Mereka akan menyisipkan pertanyaan. Mereka akan mengirim pesan seolah rindu. Bukan karena mereka berubah sepenuhnya, tapi karena mereka ingin menguji apakah kamu masih bisa diakses. Kedua, jika mereka gagal mengaksesmu, mereka akan mencoba mengakses citramu. Mereka akan mengubah cerita. Mereka akan mengemas ulang. Mereka akan mencoba membuat orang lain ragu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka tidak tahan melihat orang lain melihatmu dengan benar. Dan disinilah kamu harus tetap stabil. Jiwa terpilih, kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu tidak perlu membuktikan. Kamu tidak perlu mengemis agar dimengerti. Kebenaranmu sudah berjalan. Pertumbuhanmu sudah berbicara. Konsistensimu sudah jadi bukti. Dan bukti yang paling kuat selalu sunyi, karena ia tidak butuh tepuk tangan untuk tetap benar. Aku tutup lapisan tambahan ini dengan satu pengingat yang harus kamu simpan dalam-dalam. Jika sebuah ruangan tertutup mulai kehilangan tidur karena namamu, itu bukan karena kamu mengejar mereka. Itu karena kamu berhenti mengejar mereka. Dan saat kamu berhenti mengejar, energi kembali ke pemiliknya. Kamu kembali menjadi pusat. Kamu kembali menjadi poros. Kamu kembali menjadi jiwa yang tidak bisa diputar dengan tali lama.